Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Salam jumpa sahabat cerdas, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah sahabat cerdas, kembali kita berjumpa dalam program bimbingan belajar untuk sekolah menengah pertama di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Nah sahabat cerdas, hari ini kita akan membahas mata pelajaran IPS bersama Kak Reza Firdian R, SPD. Nah, kali ini kita akan memakai metode pembelajaran AIR, yaitu auditory, intellectually, dan repetition. Ayo kita simak bersama. Assalamualaikum, selamat berjumpa sahabat cerdas. Pada edisi bimbingan belajar kali ini, kita akan masuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang materi, flora dan fauna yang ada di Indonesia untuk kelas 7 semester ganjil. Kompetensi dasar kita hari ini, yang pertama, memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Yang kedua, menjelaskan konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengetahui jenis-jenis flora dan fauna yang terdapat di Indonesia. Baik, sekarang kita mulai ya. Flora dan fauna di Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati di Indonesia termasuk 3 besar di dunia bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia ada 4. Yang pertama, faktor klimatik atau kondisi iklim. Faktor klimatik atau kondisi iklim ini menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ada suhu, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Nah, penjelasan yang pertama, suhu, habitat yang baik untuk flora dan fauna adalah wilayah dengan suhu yang tidak terlalu dingin atau panas. Misalnya, suhu yang tinggi dapat menyebabkan asimilasi asam, arang, dan transpirasi pada tumbuhan. Yang kedua, kelembapan udara berpengaruh langsung terhadap pola persebaran tumbuhan wilayah basah atau kering. Selanjutnya, yang ketiga, dalam
faktor klimatik ada angin. Nah, angin ini berpengaruh terhadap proses penyerbukan dan distribusi uap air atau awan yang mengandung hujan. Kalau tidak ada angin, tidak akan terjadi proses penyerbukan pada tumbuhan. Nah, angin ini sangat berpengaruh terhadap proses penyerbukan dan distribusi uap air atau awan yang mengandung hujan. Sehingga angin ini menjadi salah satu faktor penunjang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Berikutnya, faktor yang keempat itu ada curah hujan. Kita ketahui bersama bahwa curah hujan yang berada di wilayah Indonesia bagian barat tergolong curah hujan tingkat tinggi, berbeda dengan curah hujan yang relatif rendah di wilayah bagian timur Indonesia. Sehingga wilayah yang curah hujan tinggi umumnya memiliki aneka spesies hewan dan tumbuhan dengan jenis dan jumlah yang relatif banyak. Nah, itu bisa kita temui di pulau misalnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan untuk pulau di bagian wilayah timur seperti Nusa Tenggara, kemudian ada Maluku dan Papua, itu sangat sedikit kita temui jenis-jenis flora yang endemik yang tidak kita temukan sebagaimana kita lihat di bagian wilayah timur Indonesia bagian barat. Kemudian yang kedua ada faktor edafik. Kalian tahu nggak sih edafik itu apa? Edafik itu faktor tanah. Nah, ini sangat berpengaruh besar terhadap persebaran flora tentunya. Karena tumbuhan itu sangat bergantung kepada media tumbuh mereka, yaitu tanah yang meliputi teksturnya seperti apa, kemudian ada strukturnya, kadar airnya, suhu, kadar kimiawi, dan unsur biologis. Sehingga faktor edafik atau faktor tanah yang menjadi media tumbuh berkembangnya tumbuhan sangat juga mempengaruhi pertumbuhan dan persebaran tumbuhan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, ada faktor topografi. Sahabat cerdas, nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna di Indonesia di sesi berikutnya. Halo, sahabat cerdas, masih semangat ya untuk belajar IPS materi persebaran flora dan fauna di Indonesia dalam program bimbingan belajar Radio Gema Edukasi. Masih bersama Kak Reza yang akan bersama kalian membahas materi ini. Baik, jika tadi pada sesi pertama kita masih membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, kita akan melanjutkan pada faktor yang ketiga, yaitu faktor topografi. Kalian tahu nggak sih apa faktor topografi sehingga ia bisa mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Faktor topografi itu bisa mempengaruhi flora dan fauna di Indonesia karena kaitan topografi itu dalam perbedaan ketinggian di muka bumi, kaitannya erat dengan kondisi suhu dan angin. Misal,
perbedaan jenis kambing dari segi bulunya. Itu kan erat kaitannya dengan faktor topografi. Kemudian jenis flora yang ada juga sangat erat kaitannya dengan faktor topografi. Contohnya itu jika kita melihat di bagian Indonesia Barat, vegetasi yang ada tergolong vegetasi yang rimbun, berbeda dengan vegetasi yang berada di wilayah timur. Karena itu berbeda dari kondisi suhu dan angin yang berada di lokasi tersebut. Kemudian ada faktor yang keempat, yaitu makhluk hidup. Manusia menjadi komponen biotik yang paling berperan. Contohnya menjaga kelestarian. Caranya membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Dan manusia juga terkadang merusak kelestarian ekosistem sehingga terancam persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Contohnya melakukan penebangan pohon dan pemburuan liar hewan langka. Kemudian kita masuk ke persebaran flora. Tadi kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sekarang kita akan masuk di pertama dulu, kita akan masuk persebaran flora. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Pertama, kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, pulau-pulau yang termasuk antara lain ada Sumatera, Jawa, dan Bali. Kelompok Indo-Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia bagian timur. Pulau-pulau yang termasuk kawasan ini antara lain Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Perbandingan karakteristik flora yang ada di Indonesia bagian barat dan Indonesia timur akan kakak sebutkan satu persatu sehingga para sahabat cerdas bisa memahaminya dengan baik ya. Yang pertama, jika di Indonesia Barat jenis merantian sangat banyak, berbeda dengan di Indonesia Timur, jenis meranti hanya sedikit. Di Indonesia Barat terdapat berbagai jenis rotan, tetapi tidak kita temukan jenis rotan di wilayah Indonesia bagian timur. Kemudian yang terakhir ya, jenis tumbuhan sagu sangat sedikit di bagian Indonesia Barat, sedangkan di Indonesia Timur banyak terdapat tumbuhan sagu. Tumbuhan sagu itu tahu nggak kalian untuk apa? Ya, tepat, tumbuhan sagu sebagai bahan makanan pokok pengganti nasi yang sering kita konsumsi di wilayah Indonesia bagian Barat. Masyarakat di Indonesia bagian Timur sangat memanfaatkan tumbuhan sagu sebagai bahan pokok mereka. Nah, itu tadi persebaran flora yang ada di Indonesia bagian barat dan bagian timur beserta karakteristiknya. Bagaimana sahabat cerdas? Sudah mengerti penjelasan materi dari yang kakak sampaikan? Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu persebaran fauna. Jika tadi flora dikelompokkan hanya menjadi dua kelompok besar, fauna dibagi menjadi tiga kelompok besar. Yang pertama, wilayah barat, tengah, dan timur. Nah, ini hal penting yang harus kalian ingat. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan Indonesia bagian tengah dan timur disebut garis Weber. Sekali lagi, kakak ulang agar kalian benar-benar ingat dan mengerti jika ada pertanyaan semacam ini. Pertama, garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan Indonesia bagian tengah dan timur disebut garis Weber. Jadi ada dua ya garisnya, garis Wallace dan garis Weber. Nah, fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia, sehingga disebut
tipe asiatis. Fauna bagian timur memiliki ciri tipe yang mirip dengan fauna di benua Australia, sehingga disebut dengan fauna tipe australis. Kemudian, fauna bagian tengah merupakan peralihan yang ciri atau tipenya berbeda dengan fauna asiatis maupun australis. Faunanya memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lainnya di Indonesia. Nah, fauna tipe ini disebut dengan fauna endemis. Kakak berikan contoh-contoh hewan yang berada di bagian barat asiatis, bagian tengah peralihan, bagian timur australis ya. Kalian catat, kemudian bisa kalian lihat gambarnya di Google. Yang pertama, ada bagian fauna Indonesia bagian barat, itu contoh tipe hewannya yang endemik di bagian barat, antara lain badak bercula satu yang hampir punah. Kan kita tahu bahwa badak bercula satu itu salah satu hewan yang sangat dilindungi. Selain itu mereka hampir punah loh. Kalian tahu nggak sih? Kalau badak bercula satu itu hanya terdapat di wilayah Ujung Kulon atau tepatnya di Provinsi Banten. Kemudian ada harimau Sumatera yang kita tahu juga hampir punah ya. Siamang, orang utan, harimau loreng, dan masih banyak yang lainnya. Dari sini kita mengetahui bahwa fauna di Indonesia bagian barat sangat sedikit dan hampir punah. Nah, itu tadi contohnya. Ada badak bercula satu, ada orang utan, kemudian harimau Sumatera. Fauna Indonesia bagian tengah akan kakak jelaskan pada sesi yang berikutnya. Jangan kemana-mana ya, setelah ini kita akan kembali lagi untuk membahas fauna Indonesia bagian tengah dan timur. Masih bersama Kak Reza, kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu fauna Indonesia bagian tengah. Pulau-pulau di Indonesia yang tergolong fauna Indonesia bagian tengah meliputi Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Karena letaknya di tengah, ada beberapa fauna tipe asiatis dan australis yang masuk dalam tipe peralihan ini. Contoh fauna asiatis seperti kera atau fauna australis seperti kuskus juga banyak dijumpai di wilayah Indonesia bagian tengah ini. Kemudian ada hewan endemik Indonesia yang khas dan unik di bagian tengah, antara lain komodo, anoa, burung maleo, dan masih banyak yang lainnya. Yang terakhir, fauna Indonesia bagian timur atau australis. Di bagian timur, kita tahu meliputi wilayah bagian yang paling timur Indonesia. Ada Papua, Maluku, dan kepulauan sekitarnya yang dekat Papua dan Maluku. Hewan-hewan yang terdapat di bagian timur antara lain ada burung cendrawasih, kanguru, kemudian ada kasuari. Nah, sahabat cerdas, ada contoh-contoh hewan di wilayah timur yang sangat langka, yang hanya bisa kita lihat di wilayah Indonesia bagian timur. Yang pertama, ada kanguru, ada walabi, ada koala. Kemudian jenis burungnya, ada burung cendrawasih yang sangat cantik sekali. Kemudian ada burung kasuari dan burung merak. Baik, demikian pembahasan kita tentang flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya, kakak akan memberikan kalian beberapa soal untuk lebih membantu pemahaman tentang materi ini. Baik, soal pertama,
faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, benar, ada 4 faktor. Yang pertama, faktor klimatik. Yang kedua, faktor edafik atau faktor tanah. Yang ketiga, ada faktor topografi. Dan yang terakhir, ada faktor biotik atau manusia atau makhluk hidup. Nah, pintar. Kalian sudah bisa menjawab soal pertama dengan baik. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Coba sebutkan contoh flora atau fauna yang banyak ditemukan di provinsi atau kabupaten kota tempat tinggalmu. Kakak hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hebat, kakak rasa kalian bisa menjawab contoh hewan atau tumbuhan yang tersebar di tempat tinggal kalian. Soal yang ketiga, contoh fauna Indonesia tipe asiatis. Coba bisa tidak kalian menyebutkannya? Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, benar. Itu ada harimau Sumatera, kemudian badak bercula 1, dan orang utan yang bisa kita temui di Pulau Kalimantan. Soal yang ketiga. Soal yang keempat. Garis yang memisahkan fauna tipe asiatis dan fauna tipe peralihan disebut dengan garis. Hayo, garis apa? Ya, benar sekali. Disebut dengan garis Wallace. Soal yang terakhir dari Kak Reza. Garis yang memisahkan fauna tipe peralihan dengan fauna tipe timur disebut dengan tepat sekali, yaitu garis Weber. Nah, kalian sudah menjawab soal dari kakak dengan baik. Sekarang kakak akan memberikan kesimpulan tentang materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia itu ada 4. Yang pertama, faktor klimatik. Contohnya ada suhu, ada kelembapan udara, ada angin, serta curah hujan. Faktor yang kedua, faktor yang kedua, edafik atau tanah, sangat berpengaruh terhadap tumbuhan karena tanah itu sebagai media tumbuh dan berkembangnya tumbuhan, meliputi teksturnya seperti apa, strukturnya bagaimana, berapa kadar air, suhunya berapa, dan yang lainnya. Kemudian faktor topografi, erat kaitannya dengan ketinggian di muka bumi, kaitannya dengan suhu dan angin. Yang terakhir, faktor biotik atau makhluk hidup. Manusia menjadi komponen biotik yang sangat berperan untuk menjaga kelestarian maupun merusak kelestarian. Nah, itu tadi faktor-faktor yang akan mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kakak ulangi ya, ada 4 contohnya. Faktor klimatik yang pertama, faktor edafik, faktor topografi, serta faktor biotik atau makhluk hidup. Kemudian kita masuk ke persebaran flora. Persebaran flora tadi dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Indo-Malayan serta Indo-Australian. Indo-Malayan pulau-pulaunya Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kemudian persebaran fauna. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3. Pertama, Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Fauna bagian barat disebut dengan fauna asiatis, sedangkan fauna bagian tengah disebut dengan fauna tipe peralihan, fauna bagian timur disebut dengan tipe australis. Contoh hewan yang berada di fauna tipe asiatis, yang pertama ada badak bercula 1, harimau Sumatera, dan orangutan. Yang kedua, fauna Indonesia bagian tengah. Contoh hewannya itu ada anoa dan komodo yang kita temui di Nusa Tenggara. Yang terakhir, ada fauna Indonesia bagian timur.
Contoh hewan yang terdapat di sana ada burung cendrawasih, ada burung merak, serta kanguru. Demikian penjelasan dari kakak. Semoga kalian bisa mengerti dan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Demikianlah sahabat cerdas pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, program ini diproduksi oleh Balai TIK Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya dalam meraih cita-cita. Sampai jumpa.